Selamat Pak siang, Bu. Diki. Oke, Selamat siang, Bu. ya selamat siang Pak. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu Bapak siang ini. Eh, kita nih ada mau coaching-coaching sebentar Pak, sekitar 10-15 menit gitu ya. Eh, Bapak ada yang ingin disampaikan seperti itu? Ada kesempatan siang ini? Iya, Bu, sama-sama, Bu. Jadi di sini saya tuh pengen berbagi Hmm. atau mencari masukan dari Ibu lah untuk saya. Bagaimana saya itu memberikan sebuah penilaian terhadap anak yang motoriknya rendah, Bu. Oh, jadi Bapak tuh bingung ya bagaimana memberikan penilaian terhadap psikomotorik siswa yang kurang gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu, betul. Oke, lalu apa sih yang Bapak harapkan dari sesi pertemuan kita siang ini? Yang saya harapkan, Bu, ya saya itu bisa mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana memberikan penilaian terhadap motor siswa yang kurang, Bu. Oke, baik Pak. Coba Bapak ceritakan lebih dalam mengenai hambatan yang Bapak hadapi selama ini tuh apa Pak? Jadi begini, Bu, siswa saya ini kan sering tidak mau melakukan sebuah gerakan atau dia itu memang tidak mau langsung melaksanakan apa yang saya arahkan. Karena terkadang dia tuh karena tidak mampu, dia tidak bisa melakukan, jadi sehingga dia tuh kesulitan untuk melakukannya. Sehingga saya juga memberikan penilaian juga agak susah, Bu. Oh, Sedangkan teman-teman yang lebih baik, mereka dikatakan bersedia, mau, dan langsung melakukannya. oh begitu ya Pak. Oke, saya bisa paham apa yang Bapak maksud ya. Lalu apakah Bapak memiliki kriteria tersendiri dengan psikomotorik itu Pak? Maksudnya apa yang dimaksud dengan psikomotorik yang bagus itu seperti apa gitu ya? Apakah punya gambaran gitu yang tidak baik itu, yang rendah itu seperti apa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Bisa, Bu, ada, Bu. Siswa yang memiliki psikomotorik bagus itu, Bu, adalah siswa yang mampu mengontrol gerakan-gerakan atau siswa yang mampu melakukan gerakan yang berkonsentrasi terhadap pemikiran, kekuatan ototnya, dan gerakan-gerakan yang diberikan dan dicontohkan oleh guru, Bu. Oke, jadi anak-anak itu kadang ada yang mau melakukan gitu Pak ya, ada yang tidak. Berarti ada yang pasif gitu Pak ya, ada yang tidak mau bergerak sama sekali gitu ya. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, itu di mana posisi Bapak sekarang ini dalam upaya Bapak menghadapi masalah tersebut Pak? Kalau saya ini bisa mengatakan saat itu di posisi 8, Bu. Oke, wah sudah bagus juga ya Pak ya. Lalu ada nggak strategi atau upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak tersebut? Kalau usaha itu pasti ada, Bu, ya. Karena setiap guru pasti mengingini atau mempunyai niat lah bagaimana siswa itu dapat melakukan gerakan yang baik. Jadi yang pertama saya lakukan itu, Bu, memberikan latihan yang penuh kepada siswa yang kurang psikomotoriknya atau memberikan bimbingan kepada anak tersebut, Bu, dan memberikan sebuah contoh gerakan yang lebih baik dan memilih salah satu temannya yang bisa berbicara dengan dia, bisa berkomunikasi dengan dianya agar dia tuh lebih nyaman perasaannya, karena mungkin terkadang siswa ini sungkan atau segan kepada gurunya untuk bertanya gitu kan, apalagi memang dia psikomotoriknya rendah. Jadi mungkin saya juga memilihkan teman yang pas untuk siswa yang psikomotoriknya kurang, Bu. Oke. Oh, berarti Bapak sudah melaksanakan beberapa hal gitu Pak ya untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya itu dengan memberikan contoh gerakan gitu ya Pak ya. Kemudian memotivasi mereka juga. Dan juga bahkan Bapak sudah menggunakan tutor sebaya Pak ya. Agar anak itu merasa lebih nyaman gitu ya dengan teman sebayanya. Oke, itu sudah merupakan usaha yang sangat bagus sekali Pak. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, terus ada lagi nggak Pak
hambatan yang Bapak hadapi selain rendahnya psikomotorik siswa ini? Kalau sementara waktu itu aja sih Bu hambatannya. Oke. Kalau kejadian seperti itu terjadi, Bapak tuh inginnya seperti apa gitu? Idealnya itu seperti apa? Kan misalnya tadi Kalau- siswa rendah gitu ya Pak ya, psikomotoriknya. Lalu Bapak tuh ingin idealnya itu siswa Bapak tuh seperti apa? Ya kalau saya pribadi Bu ya, kepengennya itu kan namanya guru ya, pasti saya itu inginnya anak itu memiliki psikomotor yang sama Bu dengan satu sama lain temannya. Jadi tidak ada yang rasa keminderan atau tidak rasa percaya dirinya gitu nah Bu. Oh baik Pak, jadi Bapak ingin semua anak itu psikomotoriknya bagus begitu Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, dari hal-hal yang sudah Bapak paparkan sebelumnya itu, ada nggak prioritas yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan psikomotorik anak yang masih rendah ini Pak, agar memudahkan Bapak dalam melakukan penilaian? Ada Bu, saya akan merubah metode pembelajaran saya Bu dengan melakukan ice breaking dahulu agar anak lebih bersemangat, lalu banyak memanfaatkan tutor sebaya agar anak itu merasa nyaman Bu. Oke, baik Pak. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak? Apa yang ingin Bapak perbaiki ke depannya? Ya saya berusaha Bu untuk memperbaiki. Yang pertama itu dengan lebih memperbanyak ice breaking di awal pembelajaran agar siswa lebih bersemangat. Yang kedua, sering berdiskusi dengan rekan sejawat terkait permasalahan pembelajaran dan meminta sarannya. Dan yang ketiga, memberitahukan kendala pembelajaran kepada bagian kurikulum. Dan yang keempat itu mungkin terhadap sesama guru olahraga Bu ya, guru penjas di tempat saya mengajar Bu atau di kota saya mengajar Bu. Oke. Pak, maksud Bapak ngikuti semacam NGMP gitu Pak ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke. Baiklah, jadi ada 4 hal ya yang ingin Bapak perbaiki ke depannya, yaitu dengan memperbanyak ice breaking ya saat di awal pembelajaran agar siswa lebih bersemangat, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, menyampaikan kendala kepada bagian kurikulum, dan juga mengikuti komunitas praktisi seperti MGMP. Oke. Lalu ada lagi nggak Pak hal lain yang akan Bapak lakukan? Mungkin ada Bu, mungkin saya akan menerapkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran Bu, dengan menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan anak dan keadaan mereka saat pembelajaran dimulai, lalu mereka ingin melakukan pembelajaran yang seperti apa, dengan metode yang saya arahkan Bu. Oke, betul sekali Pak ya. Jadi saya rasa perlu dilakukan kesepakatan kelas dulu di awal gitu ya. Jadi di situ kan Bapak juga dapat menyampaikan kriteria-kriteria penilaian dari Bapak gitu ya, sehingga anak dapat mengetahui bagaimana agar mereka itu memperoleh nilai yang baik gitu. Jadi bisa memenuhi kriteria yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Lalu kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut Pak? Kalau rencana saya sih Bu, secepatnya sih Bu, dalam minggu depan mungkin Bu, mungkin segera agar mempraktekannya Bu. Oke, bagus sekali Pak. Semoga siswa-siswa Bapak dapat memiliki kemampuan psikomotorik yang baik semua Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas pencerahannya Bu. Oke, ada lagi nggak nih Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa mungkin sudah sih Bu, itu aja. Oke. Pak Jo, menurut Bapak nih, siapa atau apa hal yang dapat membuat Bapak, membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ada Bu, yang pertama itu di bagian teman sejawat ya, sesama kita guru. Yang kedua itu bagian kurikulum kita yang di sekolah. Dan yang ketiga itu mungkin kelompok kerja kita Bu, MGMP Bu. Oke, baik. Sayang sekali nih Pak ya, waktu kita sudah mau habis. Di titik ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapat hari ini Bu, ya tentang pencerahan yang Ibu berikan kepada saya,
bagaimana melakukan penilaian terhadap siswa yang memiliki psikomotorik rendah, yaitu dengan memotivasi anak tersebut, memberikan contoh yang banyak, mengaktifkan tutur sebaya, berbagi dengan rekan sejawat, juga dengan komunitas MGMP yang saya ikuti, Bu. Oke. Makasih banyak Pak ya atas waktunya. Minggu depan mungkin kita akan ketemu lagi. Jadi saya pengen tahu nih sampai di mana capaian yang sudah Bapak raih. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat siang. Iya Bu, selamat siang. Sama-sama Bu. Semoga target dan capaian saya tercapai Bu. Oke, selamat siang Bu Wardiatul. Selamat siang Kak Ju. Bagaimana kabar hari Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk siang ini Bu ya. Sama-sama Kak Ju. Baik Bu, kita ini mau bincang-bincang tentang coaching sebentar Bu ya. Kira-kira waktu 10 sampai 15 menit lah Bu lah. Ibu mau ngomongin tentang apa sih Bu siang ini Bu? Oke, gini nih Pak. Saya tuh pengen ngomongin mengenai pekerjaan saya. Sekarang ini kan saya sedang mengikuti program kegiatan guru penggerak gitu Pak ya. Selain itu saya juga memiliki banyak kesibukan di sekolah gitu ya. Jadwal mengajar itu sangat padat, apalagi sekarang kan kami full day gitu Pak ya. Dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah ditambah lagi itu tugas-tugas yang di LMS itu sangat banyak sekali. Sehingga saya tuh kesulitan membagi waktu. Terutama juga dengan keluarga di rumah gitu ya. Jadi saya tuh punya kesulitan seperti itu Pak. Oh, oke Bu. Sekarang Ibu mengikuti program guru penggerak ya? Selamat Bu. Ibu bisa mengikuti program guru penggerak. Iya, Namun Ibu mungkin bingung ya, bagaimana membagi waktu antara tugas calon guru penggerak dengan tugas Ibu di sekolah dan juga dengan keluarga di rumah Bu ya? Iya betul sekali Pak. Oh begitu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari Bu ya? Saya ingin mendapatkan suatu pencerahan gitu Pak ya, bagaimana caranya agar saya ini bisa membagi waktu agar tugas-tugas di LMS itu bisa terselesaikan dengan baik dan juga tugas di sekolah itu tidak terbengkalai gitu dan keluarga di rumah juga tidak terabaikan gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membagi waktu antara ketiga kegiatan tersebut Bu ya? Betul sekali Pak. Oke Bu, jadi selama ini apa hambatan Ibu atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Bu? Sebenarnya ini sih kesalahan dari diri saya sendiri ya Pak ya, saya mengakui gitu. Misalnya gini, saat ada tugas di LMS itu kan ada deadline. Kalau misalnya masih lama, itu kadang saya santai-santai dulu gitu Pak. Jadi kadang tuh saya buka sosmed, baca novel online gitu. Saya pikir oh masih lama gitu ya. Ternyata ketika sudah mepet waktunya itu ada tugas yang lain lagi gitu menunggu, akhirnya kan ketumpuk gitu Pak ya. Nah, jadi kadang saya merasa keteteran di situ gitu. Selain itu saya juga yang tipenya perfeksionis gitu, ketika ada tugas itu saya harus benar-benar bagus dan keren banget gitu ya supaya hasilnya tuh maksimal. Sementara kan waktu saya sendiri kan mepet gitu Pak ya, akhirnya kan ya itu tadi kadang tugas saya tuh terlambat beberapa menit. Nah itu yang saya sangat nyesal gitu. Kalau misalnya terlambat sehari kan nggak masalah gitu, cuman ini telatnya cuma beberapa menit gitu kan sayang gitu kayak aduh saya ini kenapa gitu ya, padahal kan bisa aja mengerjainnya selesai gitu, tapi kenyataannya tidak seperti itu Pak. Silakan Pak Jo. Oh, berarti cukup juga Bu ya masalah Ibu ya?
tidak cukup waktu mengerjakan tugas karena sering menunda-nunda, Iya. baca novel online, kemudian sehingga perlu waktu yang lama dalam pengerjaan tugas Bu. Iya. Lalu dengan kejadian seperti itu, Ibu inginnya bagaimana? Idealnya Ibu begitu kira-kira seperti apa sih Bu? Kalau idealnya sih saya tuh pengennya tugas di LMS itu bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu Kak ya, tepat waktu. Kemudian saya juga bisa tetap mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah dan keluarga itu tidak terabaikan gitu. Oh, jadi Ibu mungkin ingin tetap mengerjakan ketiga hal tersebut dengan seimbang Bu ya, antara tugas CGP, Ya, selesai tepat waktu dan tidak terburu-buru waktu, baru tugas di sekolah terselesaikan dan juga keluarga tidak terabaikan Bu ya. iya betul sekali Pak. Ya, jadi dari hal-hal yang Ibu paparkan sebelumnya, apa yang menjadi tantangan Ibu sekarang? Saya rasa sih kurangnya motivasi gitu Pak ya untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi kadang saya merasa masih oh nanti dulu gitu ya. Gak ada motivasi untuk segera menyelesaikannya gitu. Lalu kira-kira tindakan apa yang Ibu ambil untuk dapat mencapai keinginan Ibu tersebut Bu ya? Ya tentu saja berusaha untuk memperbaiki diri Pak ya. Pertama mungkin dengan tidak lagi melambat-lambatkan mengerjakan tugas. Mungkin saya harus lebih mengorganisasikan diri saya gitu dengan lebih baik. Kemudian bisa juga saya dengan cara membuat daftar pekerjaan gitu Pak ya, list jadwal harian saya gitu. Jadi misalnya hari ini saya akan melakukan apa saja, itu mungkin saya harus membuat listnya agar saya tuh bisa tahu gitu mana-mana yang tertunda atau mana-mana yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga dapat mengaktifkan Google Calendar saya. Nah, jadi supaya itu ada deadline itu saya jadi tahu gitu Pak ya. Sehingga tugas-tugasnya bisa dikerjakan secara maksimal dan tepat waktu. Oh, jadi ada 3 hal ya Bu yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu itu. Yang pertama itu dengan tidak melama-lamakan tugas, tidak membuat list kegiatan harian dan mengaktifkan Google Calendar untuk mengingatkan deadline tugas-tugas Ibu yang Ibu ingin capai Bu ya. Iya benar Pak. Lalu ada lagi nggak Bu yang hal yang dapat Ibu lakukan lagi? Kira-kira ada nggak kira-kira Bu? Ya mungkin karena kadang kan gini Pak, saya itu misalnya lagi ngerjain tugas, terus kecapean gitu kan, rebahan sebentar. Nah saat rebahan itu daripada bengong, saya biasanya pakai buka-buka sosmed, kemudian buka novel online. Nah jadi mungkin pemicunya itu yang harus saya hilangkan gitu. Jadi mungkin saya akan menghapus aplikasi game, kemudian aplikasi novel online itu supaya saya tidak tergoda gitu Pak ya untuk membukanya, sehingga waktu saya tuh kebablasan di situ gitu. Akhirnya bukannya istirahat sebentar malah lebih lama baca bukunya, baca novelnya ketimbang ngerjain tugasnya gitu Pak. Oh iya Bu, benar sih Bu. Saya juga terkadang seperti itu. Cuman kalau menurut Ibu, dengan berpikir seperti itu untuk menghapus saja, namun apakah hal itu sudah tepat yang Ibu lakukan? Untuk sementara ini saya menurut saya sudah tepat Pak. Jadi hal itu tidak akan memicu saya lagi gitu untuk ke sana gitu. Memang sayang juga sih Pak. Jadi kita kan sebenarnya hal itu perlu juga sih untuk merefresh otak gitu Pak ya. Jadi saat kita sedang tidak ada ide gitu, jadi kita istirahat sebentar, nah lalu kita kembali fresh lagi, lalu lanjut kerja lagi gitu. Ya sementara ini saya rasa itu sudah cukup tepat sih Pak untuk saya lakukan. Ya sih betul sih Bu yang Bu katakan tadi bahwa kita perlu juga menyegarkan sebuah namanya untuk merefreshing pikiran kita, otak kita kembali untuk melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita, mungkin kita harus menyegarkan otak kita dulu kan, terlebih pemikiran kita, agar kita mampu memanajemen waktu, meningkatkan stamina kita juga kan, sehingga waktu untuk mengerjakan tugas yang lebih banyak itu kita jadi rileks hitungannya Bu ya. Iya Pak. Oke, makasih banyak ya Pak ya atas masukannya.
Lalu kira-kira ada lagi nggak Bu yang Ibu mau sampaikan hari ini Bu? Saya rasa sudah sih Pak. Mungkin ada 4 hal ya Bu ya yang Ibu rencanakan hari ini ya. Iya. Ibu mengerjakan tugas, membuat list pekerjaan harian, mengaktifkan Google Calendar dan menghapus aplikasi game dan novel online yang dimana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana Bu ya? Saya rasa sih membuat list pekerjaan harian gitu ya Pak ya, sama menghapus aplikasi novelnya dulu Pak. Jadi saya lebih fokus gitu. Baik Bu, kemudian apa nih kriteria keberhasilan Ibu saat ini? Kriteria keberhasilan saya itu tentu saja saya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya ya di guru penggerak ini dengan sebaik mungkin dan juga tepat waktu gitu Pak ya. Namun juga semua tugas di sekolah itu juga dapat terselesaikan gitu Pak. Oke Bu. Nah, ini Bu kemungkinan nih. Kemudian nih saya kira-kira kalau memberikan 1 hingga 10 Bu, posisi Ibu sekarang berada di pencapaian tujuan Ibu itu di mana ya kira-kira Bu? Kalau di 1 sampai 10 Bu? Oke, saya rasa sih masih di angka 5 Pak ya. Yang kelima Bu ya. Iya. Lalu harapan Ibu di tahap berikutnya, kemudian di tahap berikutnya kira-kira di angka berapa Bu ya nantinya? Harapannya sih bisa berada di angka 8 gitu Pak ya. Supaya Oke bisa Bu, baik. Tapi sayang sekali Bu, kita sudah mulai habis nih. Di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu ya? Ya bagi saya sih Pak tentang bagaimana menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kemudian pekerjaan di sekolah tidak terbengkalai dan keluarga juga tidak terabaikan. Kemudian saya bisa dengan memulai mengorganisasikan waktu saya dengan baik, kemudian juga bisa dengan minta bantuan dengan rekan kerja saya untuk mengingatkan misalnya tentang tugas-tugas yang ada di sekolah. Kadang itu misalnya ada kerjaan di sekolah tapi saya tuh agak lambat, kadang teman-teman rekan kerja tuh kadang sering membantu juga Pak. Nah, jadi itu kemudian saya bisa mengurangi bersantai ya dengan bermain sosmed, kemudian agar waktu saya itu tidak terbuang gitu. Sehingga punya banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain dan punya waktu juga untuk keluarga Pak. Oke Bu, lalu kira-kira kapan Ibu memulai melaksanakan hal yang Ibu katakan tadi Bu ya? Ya saya rasa sih mungkin dalam minggu ini Pak ya. Jadi secara kan ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan, di mana kan sekolah sudah libur gitu ya. Kalau untuk tingkat SMP kan libur kan nih Pak. Nah sebenarnya sih godaan itu lebih banyak sih Pak ya, karena kan di sekolah kan tidak ada yang harus dikerjakan gitu ya, tidak terlalu urgent gitu untuk dikerjakan. Otomatis kan saya punya lebih banyak waktu di rumah gitu. Ya, tapi lebih baik saya rasa saya harus mulai memantapkan diri saya untuk mulai memperbaiki diri dan mengorganisasikan pekerjaan dengan lebih tertib lagi, Pak. Oke Bu. Kemudian dukungan seperti apa sih yang Ibu perlukan untuk keberhasilan yang Ibu inginkan Bu? Ya, pertama sih dukungan dari rekan kerja, Pak ya. Jadi ketika saya belum bisa menyelesaikan tugas, mungkin rekan kerja bisa membantu gitu. Kemudian untuk di rumah tentu saja dukungan dari keluarga saya dan anak-anak saya gitu, suami juga. Alhamdulillah selama ini mereka sangat mendukung semua kegiatan saya. Jadi ketika saya sedang Zoom gitu, suami yang bantu menyanyikan anak gitu ya. Jadi tapi kadang saya merasa di sana juga sih Pak. Misalkan saya sering bikin kue gitu buat anak, tapi sementara saya sedang Zoom kadang ya nanti dulu deh gitu. Jadi saya merasa ini juga sih. Ya itu tadi mungkin dengan manajemen waktu gitu Pak ya, manajemen diri saya itu harus lebih ditingkatkan gitu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke Bu, terima kasih banyak Bu untuk atas waktunya hari ini. Mungkin di pertemuan minggu depan kita akan bertemu lagi Bu, supaya kepengen tahu nih sudah sampai di mana capaian tugas Ibu hari ini dan bagaimana Ibu dapat memanajemen diri Ibu dengan lebih baik Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Amin. Semoga capaian saya itu lebih baik lagi pada yang akan datang Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Sampai ketemu kita minggu depan. Iya.